teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistiawati, NIM A221200020 dari kelas B Pendidikan Biologi. Pada kali ini saya sedikit menjelaskan materi mata kuliah anafisma tentang sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan sistem ekskresi. Yang pertama, sistem pernapasan, di mana bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Proses ini disebut juga dengan sistem respirasi. Perlu diketahui bahwa kelancaran pernapasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ dan jaringan. Selanjutnya yakni organ-organ pernapasan, di mana yang pertama itu hidung. Hidung ini sendiri sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat juga rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Yang kedua, faring, di mana faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring ini sebagai menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Yang ketiga, epiglotis. Epiglotis ini merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Yang keempat, laring atau kotak suara, di mana terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Yang kelima, trakea atau batang tenggorokan. Fungsinya dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Yang keenam, tabung bronkial, di mana organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Selanjutnya yang ketujuh yakni bronkiolus, merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus ini juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Yang kedelapan, paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru ini untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkannya ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Yang kesembilan yakni alveolus, merupakan kantong-kantong kecil di dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, gangguan-gangguan pada sistem pernapasan. Yang pertama, influenza. Gangguan ini disebabkan oleh virus dan mudah menular. Penularannya bisa melalui kontak langsung ke cairan seperti batuk atau bersin. Saat flu, hidung dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Yang kedua, gangguan tuberkulosis atau TBC. Gangguan ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus sehingga menyebabkan proses difusi oksigen terganggu. Penderita gangguan TBC ini juga sering mengalami batuk darah. Yang kedua, sistem pencernaan. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis. Yang pertama, pencernaan mekanik untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua, pencernaan kimiawi, mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh. Sistem pencernaan dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Nah, mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan, sedangkan gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian, faring dan esofagus merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, lambung, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Kemudian, pankreas, hati, dan empedu merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantong empedu sebelum digunakan di usus halus. Kemudian,
Usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Terakhir, anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Yang terakhir merupakan gangguan-gangguan pencernaan. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres atau infeksi seperti sariawan, konstipasi, diare, apendisitis, periotonitis, sirotis hati, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem ekskresi. Pengertian sistem ekskresi, di mana seperti yang kita ketahui, sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksik atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Selanjutnya yakni organ-organ sistem ekskresi. Yang pertama, ginjal. Ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak atau sangat vaskuler. Tugasnya memang pada dasarnya adalah menyaring atau membersihkan darah. Salah satu fungsi ginjal yaitu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, hati. Hati adalah organ terbesar yang terletak di sebelah kanan atas rongga abdomen. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Fungsi hati yaitu metabolisme karbohidrat. Yang ketiga, paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah untuk pertukaran gas antara darah dan atmosfer. Pertukaran gas tersebut bertujuan untuk menyediakan oksigen bagi jaringan yang mengeluarkan karbon dioksida. Yang keempat yakni kulit, di mana kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam homeostatis. Kulit juga berfungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kehilangan panas dan penyimpanan panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat. Gangguan-gangguan pada sistem ekskresi, di mana yang pertama batu ginjal adalah kondisi akibat terbentuknya endapan padat di dalam ginjal yang berasal dari zat kimia dalam urin. Ukuran batu ginjal bisa mulai dari sekecil butiran pasir hingga sebesar kacang polong. Yang kedua, kanker paru-paru adalah suatu kondisi di mana sel-sel tumbuh secara tidak terkendali di dalam organ paru-paru. Organ ini berfungsi untuk menyebarkan oksigen ke dalam darah saat menghirup napas dan membuang karbon dioksida saat menghela napas. Sekian dan terima kasih. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.